Beberapa waktu yang lalu, muncul berita bahwa gelaran MotoGP membantu peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia, ataupun berita tentang prediksi pertumbuhan ekonomi di masa depan. Di semua berita tentang perekonomian, frasa pertumbuhan ekonomi selalu digunakan. Jadi, sebenarnya apa sih pertumbuhan ekonomi itu? Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 4 akan membahas mengenai pertumbuhan ekonomi. Dan anggota kelompok kami adalah Evry Sinclair, Georgius Diko Parulian, Michael Anthony, Emmanuel Jasin Humase, Sandri Nathanael, Edbert Johan, dan Keisha Amanda. Di video ini kami akan membahas mengenai pengertian dari pertumbuhan ekonomi, teori-teori yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi, faktor yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, cara mengukur pertumbuhan ekonomi, contoh dari pengukuran itu sendiri, dan yang terakhir adalah dampak dari pertumbuhan ekonomi itu. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Dikutip dari Kemenkeu Learning Center, pertumbuhan ekonomi adalah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi ini adalah meningkatnya jumlah atau kualitas barang dan jasa yang diproduksi, sehingga kemakmuran masyarakatnya juga meningkat dalam periode tertentu. Teori pertumbuhan. Secara umum, teori pertumbuhan dibagi menjadi 3, yaitu teori pertumbuhan klasik, neoklasik, dan yang terakhir adalah teori pertumbuhan historis. Menuju yang pertama, teori pertumbuhan klasik adalah beberapa teori yang diungkapkan oleh para ekonom mengenai pertumbuhan ekonomi dari sudut pandang pertambahan penduduk. Terdapat 3 ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang teori pertumbuhan klasik. Yang pertama adalah Adam Smith. Dia mengatakan bahwa perekonomian tumbuh dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk. Di sisi lain, David Ricardo mengatakan bahwa pertumbuhan penduduk yang semakin besar menyebabkan penurunan upah dan ekonomi menjadi stagnan. Dan yang terakhir, terdapat Robert Malthus yang mengatakan bahwa pertumbuhan penduduk 2 kali lipat dibandingkan dengan produksi pangan, sehingga hal ini akan menyebabkan krisis pangan atau kelangkaan. Kemudian teori pertumbuhan neoklasik. Teori ini lebih memperhatikan hal lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi selain pertumbuhan penduduk, seperti pada teori pertumbuhan klasik, seperti kewirausahaan dan investasi. Terdapat 3 ahli juga yang telah mengatakan pendapatnya. Yang pertama adalah Harold Domar yang mengatakan bahwa perlu ada investasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang teguh atau steady growth. Kemudian ada Schumpeter yang mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh kemampuan kewirausahaan atau entrepreneurship. Dan yang ketiga, terdapat Robert Solow yang mengatakan bahwa semakin tinggi tingkat tabungan, maka semakin tinggi pula modal dan output yang dihasilkan. Teori pertumbuhan yang terakhir, yaitu teori pertumbuhan ekonomi historis, berpandangan bahwa pertumbuhan ekonomi itu memiliki tahapan-tahapan tertentu yang harus dicapai. Terdapat 5 ahli yang telah mengemukakan pendapatnya. Yang pertama ada Friedrich List. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi dikelompokkan menurut kebiasaan masyarakat dalam menjaga kelangsungan hidupnya melalui tata cara produksi. Kemudian terdapat Werner Sombart yang mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi karena masyarakat memiliki susunan organisasi dan ideologi masyarakat. Walt Whitman Rostow mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi melalui 4 tahapan, yaitu tradisional, transisi, lepas landas, dan menuju kematangan. Di sisi lain, terdapat Bruno Hildebrand yang mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dimulai dari alat tukar-menukar masyarakat, yaitu barter, jual beli dengan uang, dan sistem kredit. Dan yang terakhir ada Karl Bacher yang mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara didasarkan oleh hubungan konsumen dengan produsen. Selanjutnya, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama adalah sumber daya manusia. Semakin tinggi tingkat populasi yang ada, terdapat kemungkinan semakin banyak pula jumlah tenaga kerja, sehingga dapat meningkatkan jumlah produksi. Lalu yang kedua, sumber daya alam. SDA yang melimpah dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Lalu yang ketiga, ilmu pengetahuan dan teknologi. Semakin berkembang pesat iptek yang ada, maka dapat meningkatkan produktivitas. Lalu yang keempat, human capital. Apabila berkontribusi dengan baik dalam inovasi dan juga efisien, maka dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Lalu yang kelima, capital accumulation atau biasa disebut juga dengan akumulasi modal. Biasanya hal ini digunakan untuk investasi. Lalu yang terakhir adalah organisasi sosial. Apabila organisasi sosial dalam kondisi yang stabil,
maka dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bagaimana cara menghitung pertumbuhan ekonomi. Sebenarnya, terdapat banyak indikator yang bisa kita gunakan untuk dapat menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi. Namun pada kesempatan kali ini dan juga secara umum, indikator yang digunakan untuk dapat menghitung pertumbuhan ekonomi adalah menggunakan PDB sebagai acuannya. Rumus yang digunakan untuk dapat menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut. Tingkat pertumbuhan ekonomi sama dengan PDB di suatu tahun dikurangin PDB di tahun sebelumnya dibagi dengan PDB di tahun sebelumnya dikalikan dengan 100%. Lalu, apabila kita sudah mendapatkan tingkat pertumbuhan ekonomi ini, apa yang dapat kita interpretasikan dari hasil tingkat pertumbuhan ekonomi yang kita dapatkan? Interpretasinya adalah, apabila persentase pertumbuhan ekonomi positif, itu menandakan bahwa perekonomian suatu negara tumbuh dan berkembang. Di lain sisi, apabila persentase pertumbuhan ekonomi bernilai negatif, itu menandakan bahwa perekonomian negara mengalami kemunduran. Lanjutnya akan dibahas mengenai contoh-contoh soal pertumbuhan ekonomi. Contoh menghitung pertumbuhan ekonomi. Dari data di samping ini, hitunglah yang pertama, pertumbuhan ekonomi dari tahun 2013 hingga 2017. Yang kedua, rata-rata pertumbuhan ekonomi selama periode 2013 sampai 2017. Langsung saja kita ke solusinya. Jadi untuk nomor 1, solusinya disajikan dalam tabel berikut ini. Saya akan coba menjelaskan untuk cara menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016. Dengan menggunakan rumus yang sebelumnya telah diberikan, kita tinggal masukkan saja. Nah, yang pertama-tama, PDB pada tahun 2016 yaitu 9.643.200 itu dikurangi dengan PDB tahun sebelumnya yaitu 2015. Kemudian dibagi dengan PDB tahun sebelumnya juga. Kemudian dikalikan dengan 100% sehingga didapatkan 5,1%. Kemudian ke nomor 2, rata-rata pertumbuhan ekonomi selama periode 2014 sampai 2017. Nah, untuk menghitung rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi, kita tinggal menjumlahkan saja tingkat pertumbuhan ekonominya. Kemudian kita bagi dengan 4 sehingga didapatkan 6,8%. Dari rata-rata pertumbuhan ekonomi yang positif ini, kita bisa tahu bahwa adanya keberhasilan suatu pemerintah negara dalam meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah negerinya. Selanjutnya adalah pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap aspek-aspek lain negara. Perekonomian Indonesia berkembang 5,02% dari triwulan keempat pada tahun 2020 ke triwulan keempat dari tahun 2021. Dan diproyeksikan untuk bertumbuh sekitar 5,0% pada tahun 2022 dan 5,2% pada tahun 2023. Aspek pertama yang akan dibahas adalah Gross Domestic Product. Produk Domestik Bruto atau GDP atau PDB pada tahun 2021 mencapai angka 16.970,8 triliun dan PDB per kapitanya mencapai 62,2 juta. Keduanya naik 2 dari tahun 2020 dengan PDB 15.434,2 triliun dan per kapitanya hanya 56,9 juta. Selanjutnya adalah negara berkembang atau maju. Menurut World Trade Organization, penentuan negara maju atau berkembang ditentukan oleh negara yang bersangkutan. Pada tahun 2020 silam, Amerika Serikat menggolongkan Indonesia sebagai negara maju dikarenakan perkembangan perekonomian Indonesia yang mencapai 5%. Namun ini disebut sebagai akal-akalan dari Amerika Serikat agar Indonesia tidak mendapatkan GSP atau Generalized System of Preferences, di mana Indonesia memiliki kemudahan dalam ekspor dan impor sebenarnya dengan sistem GSP ini. Selanjutnya adalah untuk dalam pembangunan negara. Dengan peningkatan perekonomian Indonesia, daerah-daerah di Indonesia sekarang seperti Maluku dan Papua memiliki pertumbuhan sektor pertambangan beserta pertumbuhan ekonomi yang mencapai 10,09%. Sepanjang 2021, PMTB atau pembentukan modal tetap bruto investasi bertumbuh sebesar 3,80% dan industri pengolahan bertumbuh sebesar 3,39%. Kinerja ekspor meningkat sebesar 29,83% dan impor bertambah sebesar 29,60%. Dari sisi produksi, 5 sektor besar industri pengolahan, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan menunjukkan pertumbuhan yang positif.
Lalu kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga pastinya berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dari data yang divisualisasi oleh BPS. Dapat kita lihat juga, jumlah kemiskinan di Indonesia menunjukkan tren yang cenderung menurun setiap periode semesterannya, karena terdapat pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat di Indonesia. Dari awalnya sekitar 12,49% pada 2011 Maret, dan sekarang sudah mencapai 9,71% pada tahun 2021 September. Sempat terjadi kenaikan, namun kenaikannya tidak signifikan ya karena adanya pandemi COVID-19. Nah, sama pula untuk jumlah pengangguran di Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dari data yang divisualisasi oleh BPS. Dapat kita lihat juga, jumlah pengangguran di Indonesia menunjukkan tren yang cenderung menurun setiap periode semesterannya. Pengangguran di Indonesia sempat melonjak pada tahun 2020 karena adanya pandemi COVID-19. Kita lihat juga pada diagram batang dan diagram garis ini bahwa Agustus 2020 ini melonjak menjadi 7%. Lalu pada Februari tahun 2021 melonjak kembali menjadi 9,72%. Lalu pada Agustus 2021 ini akhirnya menurun menjadi 0,49%. Nah, perekonomian ini perlahan bangkit dengan ditunjukkan dari jumlah pengangguran yang menurun pada Agustus 2021. Nah, yang terakhir, kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia dapat diukur menggunakan skala Human Capital Index. Berdasarkan data dari World Bank, selama 10 tahun dari periode 2010 sampai 2020, Human Capital Index Indonesia meningkat dari 0,5 menjadi 0,54. Artinya, seorang anak yang lahir di Indonesia pada saat ini akan mencapai 54% dari produktivitas maksimalnya jika memenuhi tolak ukur pendidikan dan kesehatan yang lengkap. Dapat dilihat juga pada gambar di samping. Walaupun terkena dampak pandemi COVID-19, pada tahun 2020 terlihat bahwa indeks modal manusia Indonesia meningkat menjadi 0,54 dibanding tahun-tahun sebelumnya, yaitu 0,53 pada tahun 2018 dan 2019. Sekian penjelasan dari kami terkait pertumbuhan ekonomi. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.